Banyak orang masih berpikir bahwa untuk membeli properti di Jepang, kita harus tinggal di Jepang atau memiliki visa tertentu. Padahal faktanya, Jepang adalah salah satu negara yang paling terbuka untuk foreign property ownership atau bisa dibilang kepemilikan penuh hunian untuk orang asing di Jepang. Di video kali ini, kita akan membahas secara jelas siapa saja investor asing yang boleh membeli properti di Jepang, syarat apa saja yang dibutuhkan, dan untuk tujuan apa properti bisa dibeli. Pertama, kita jawab pertanyaan utamanya. Siapa saja yang bisa membeli properti di Jepang? Jawabannya hampir semua orang asing bisa. Karena di Jepang tidak ada pembatasan kewarganegaraan, tidak wajib memiliki visa Jepang, dan tidak harus tinggal di Jepang. Investor asing termasuk Indonesia dapat membeli properti sebagai individu atau personal ownership, perusahaan corporate ownership, baik perusahaan Jepang maupun overseas company. Meskipun tidak membutuhkan visa, tetap ada syarat administratif dasar, antara lain paspor yang masih berlaku, alamat tempat tinggal di negara asal, identitas resmi, ingat ya, nama harus konsisten di semua dokumen, stempel tanda tangan atau signature declaration. Dan untuk kepemilikan melalui perusahaan, biasanya dibutuhkan dokumen perusahaan, akta pendirian, struktur kepemilikan perusahaan, dan tidak ada persyaratan minimum, usia tinggal, atau status residen. Properti di Jepang bisa dibeli oleh investor asing untuk berbagai tujuan. Pertama, investasi, long term dan short term rental. Kedua, capital preservation, yaitu menyimpan aset di negara dengan sistem hukum stabil. Tiga, personal use sebagai second home atau holiday home. Dan keempat, business purpose, baik digunakan untuk kantor, guest house, dan properti komersial kecil. Namun, perlu dicatat, membeli properti tidak otomatis memberikan hak tinggal atau visa Jepang. Ini bagian yang sering mengejutkan investor baru. Untuk membeli properti di Jepang, kamu tidak membutuhkan visa kerja, permanent resident, atau sponsor lokal dan partner warga Jepang. Kepemilikan properti tidak dikaitkan dengan imigrasi, sehingga prosesnya relatif simple. Meskipun syaratnya terbuka, investor asing tetap perlu memperhatikan tujuan investasi, cash flow atau capital gain, jenis properti, residential, commercial, resort, status freehold atau leasehold, pajak dan biaya tahunan, serta regulasi sewa, terutama untuk short-term rental. Ini penting agar tujuan pembelian sejalan dengan struktur hukum dan pajak di Jepang. Sebagai kesimpulan, hampir semua investor asing bisa membeli properti di Jepang, baik sebagai individu maupun perusahaan, tanpa syarat visa. Namun, tujuan pembelian properti sangat menentukan strategi investasi, mulai dari jenis properti, lokasi, hingga struktur kepemilikan. Karena itu, sebelum membeli, pastikan kamu memahami tujuan investasi, mengetahui hak dan kewajiban sebagai foreign owner, dan berkonsultasi dengan agen profesional lokal yang terpercaya. Kesalahan di tahap awal bisa berdampak panjang pada keamanan investasi. Karena itu, memahami kriteria investor asing bukan sekedar formalitas, melainkan fondasi utama sebelum masuk ke pasar properti Jepang. Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Aktifkan juga notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan properti Jepang lainnya.